Ribuan sekolah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami kerusakan parah akibat banjir dan tanah longsor pada akhir November 2025. Saat ini sebagian sekolah-sekolah ini sedang dalam proses pemulihan. Lalu bagaimana ratusan ribu siswa dan belasan guru yang terdampak bencana menyelenggarakan kegiatan belajar mengajarnya? Selengkapnya dalam Benang Merah Menanti Pulih Sekolah Kami. Gelombang banjir bandang disertai lumpur ini menghantam lalu menghanyutkan bangunan sekolah dasar negeri 49 di Kelurahan Batang Kabung, Kecamatan Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat pada penghujung November 2025 lalu. Dalam hitungan menit praktis tak ada yang tersisa lagi dari bangunan ini. Semua berubah menjadi sungai. Pemandangan memilukan juga terlihat di Sekolah Dasar Negeri 05 Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang hancur diterjang banjir akhir November lalu. Dampak bencana ini membuat pelaksanaan ujian kala itu dilakukan di tenda darurat. Ya, yang pertama mungkin pendataan dulu ya. Jadi jumlah guru yang terdampak, jumlah siswa yang terdampak, kemudian infrastrukturnya, sekolah yang tersedia gitu. Nah, itu menurut saya harus dipetakan dulu berdasarkan datanya dulu, baru kan bisa mengambil tindakan yang diperlukan. Kalau memang gurunya yang kurang, nah ini kan jadi bisa ada koordinasi ya, mau ada bantuan guru dari mana, berapa yang diperlukan gitu. Jadi pertama pendataan dulu itu yang paling urgent. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat lebih dari 3.200 satuan pendidikan di 3 provinsi terdampak bencana Sumatera 2025. Kerusakan mencakup dari tingkat pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Pemangku kepentingan menyadari situasi ini, tapi mereka juga berbenturan dengan pekerjaan rumah lainnya yang menempati skala prioritas lebih tinggi. Tahapan pemulihan sekolah setidaknya dapat dipecah menjadi fase darurat di 3 bulan pertama, pemulihan awal sampai rentang 1 tahun, hingga rekonstruksi dan mitigasi berdurasi 1-3 tahun. Saat libur ini justru langkah awal pendataan, setelah sudah tahu sehingga kita bisa mencari solusi yang tepat sasaran kan. Kalau enggak selama ini kan kita langsung, oke, budget dikeluarkan untuk membangun sekian sekolah, tapi kan itu mungkin belum tentu berbasis data. Jadi ini pas banget. Jadi mumpung libur, pendataan dilakukan, kalau semua data sudah terkumpul, kemudian masuk lagi. Nah, ini tergantung, solusinya tergantung datanya tadi. Kebetulan kita punya data dari kelompok bermain TK, SD, dan SMP sebanyak 26 sekolah yang rusak. Yang itu sama sekali dikategorikan rusak berat semuanya, Pak. Ada yang hanyut, kemudian ada yang roboh, kemudian ada yang timbun batu-batuan dan kayu yang pada saat banjir bandang. Fase darurat sampai 3 bulan pertama setelah kejadian dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan pembelajaran dan keselamatan anak. Di fase ini, kegiatan belajar mengajar sebagian di antaranya kemungkinan masih dilakukan di tenda-tenda darurat, ruang alternatif dengan jadwal yang cenderung fleksibel. Selain itu, pemulihan trauma dan dukungan psikososial juga diperlukan bagi anak didik melewati masa-masa sulit usai bencana. Tidak kalah penting dari sederet kegiatan ini, yakni menyoal pengamanan dokumen pendidikan seperti ijazah atau rapor, serta layanan administrasi darurat. Jangan sampai dampak bencana mengusik anak-anak didik terlalu lama. Secara prinsip, sebetulnya belajar itu tidak perlu tergantung pada ruang kelas ya. Cuman pastikan memang aman, karena itu penting untuk anak-anak yang mengalami trauma seperti ini ya, secara fisik, kemudian ada air bersih, ada toilet bersih juga ya, pencahayaan, ventilasi. Nah ini penting banget. Kemudian mungkin bisa diaktifkan ruang belajar sementara, ya di tenda seperti Kemendikbud kan sudah menyediakan, tapi berapa jumlahnya, nah ini kan perlu berbasis data lagi. Atau gedung-gedung publik yang bisa dimanfaatkan. Jadi ini pentingnya
menghilangkan ego sektoral ya. Bukan karena ini Kemendikbudristek menyediakan tenda, tapi kementerian lain kan mungkin ada gedung-gedung di sekitar itu yang bisa yuk kita sama-sama manfaatkan gitu. Jadi prinsipnya memang harus waktunya dipersingkat, kurikulumnya disederhanakan, target minimal itu literasi, numerasi dasar, dan banyak aktivitas psikososial ya untuk trauma healing, bermain yang kolaboratif, kemudian seni-seni, dan itu bisa dilakukan di mana saja sebetulnya. Selagi fase darurat ditempuh, tahap pemulihan awal yang bertujuan memperbaiki gedung sekolah yang rusak ringan ataupun sedang, serta pemulihan kualitas pembelajaran dapat dilakukan. Tahap pemulihan awal seperti perbaikan fasilitas yang rusak ringan atau sedang, bersih-bersih lingkungan sekolah, penyediaan sarana dan prasarana, hingga pemetaan akhir menyangkut kebutuhan rekonstruksi sekolah yang mengalami rusak berat. Di sisi lain, jangan lupakan juga trauma jangka panjang yang kerap menyergap anak-anak didik pasca bencana. Pada tahap ini, rentang waktu pemulihan umumnya dipatok antara 3 sampai 12 bulan. Yang sering dilupakan itu trauma jangka panjang ya, karena trauma itu tidak berhenti hanya 1-2 minggu, 1 bulan gitu. Mungkin dalam 12 bulan ke depan, guru-guru juga harus dipersiapkan. Kalau tiba-tiba aja kemudian mereka menangis gitu, tahu-tahu gitu kan, bisa aja. Melengkapi 2 fase sebelumnya, tahap rekonstruksi dan mitigasi terintegrasi menuntut perencanaan yang lebih matang. Sebab tahap ini ditunjukkan untuk membangun kembali sarana dan prasarana pendidikan secara menyeluruh serta aman. Idealnya selepas tahap ini, maka tuntas pula pekerjaan memperbaiki ataupun membangun kembali sekolah-sekolah yang rusak berat maupun yang lenyap dihempas bencana. Sebetulnya di kondisi bencana, kecepatan negara memulihkan rutinitas anak itu jauh lebih penting daripada kesempurnaan fasilitas. Bahwa fasilitasnya harus sempurna dulu, baru kegiatan belajar mengajar bisa dilaksanakan. Tidak. Tadi sebetulnya kita bisa belajar dari mana saja, tapi yang penting memang trauma healing secara psikologis dulu ini penting ya. Untuk belajar sementara kita menggunakan pembelajaran di rumah Pak, dengan memberikan bahan pembelajaran, materi kepada guru menyampaikan kepada anak proses pembelajaran di rumah di dalam bentuk penugasan. Bencana Sumatera meninggalkan banyak persoalan yang menanti penyelesaian. Pemangku kepentingan pun terus merumuskan detail tahapan berikut target-targetnya. Untuk pemulihan ini, anggaran yang diperlukan disebut mencapai 51,8 triliun rupiah yang dipikul melalui pembangunan peran antara pemerintah pusat dan daerah.